Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan aplikasi mobile point of sale atau POS dan manajemen stok barang pada toko Redo Jaya Plastik. Di mana kelompok kami yang bernamakan saya sendiri Muhammad Ali Sofyan dan rekan saya Septiawan Cahyadi. Di sini dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah pemrograman mobil yaitu Pak Tri Widodo STMkom. Langsung saja presentasi yang pertama akan dibacakan oleh saudara kita Septiawan Cahyadi. Latar belakang masalah yang ditemukan di toko Ridho Jaya Plastik. Catatan manual seluruh data penjualan dan stok barang hasil dicetak menggunakan buku tulis. Rawan kesalahan, sering terjadi selisih data antara barang fisik dengan catatan karena human error. Proses lambat. Penghitungan total belanja dan stok dilakukan secara manual hingga memakan waktu lama. Kesulitan monitoring, memiliki kesulitan memantau barang mana yang laris terjual dan barang mana yang stok menipis. Fakta pendukung berdasarkan observasi awal mencatatkan manual menyebabkan laporan laba rugi sering terlambat dibuat dan data rentang hilang atau rusak. Next. Urgensi penelitian. Mengapa aplikasi ini harus dibuat? Absensi waktu. Mempercepat proses transaksi di kasir sehingga melayanan kepala pembeli menjadi lebih baik. Akurasi data, minimalisasi kesalahan hitungan dan mempercatat yang sering terjadi pada sistem manual. Relative monitoring, memiliki dapat mengetahui kondisi stok dan omset penjualan kapan saja dan di mana saja melalui HP. Keamanan data. Data tersimpan rapi di dalam basis data hingga tidak mudah hilang atau rusak seperti catatan kertas. Kesimpulan, diperlukan sebuah sistem digital berbasis mobile yang plastis, mudah digunakan dan strategis antara penjualan dan persediaan barang. Next. Solusi dan deskripsi aplikasi. Aplikasi ini merupakan sistem kasir digital, point of sale, dan manajemen investasi yang berjalan pada perangkat Android. Aplikasi dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan opsimal toko Ridho Wijaya Plastik. Keunggulan atau value proposition. Mobile friendly, bisa dijalankan di HP atau tablet Android, tidak perlu komputer besar. Scan barcode mempercepat pencarian barang dan transaksi. Modifikasi stok
memberi peringat otomatis jika penjual barang hampir habis, laporan otomatis data penjualan, catatan dan bisa dilihat dalam bentuk grafik dan tabel, mudah digunakan. Tampilan antarmuka dibuat simpel agar mudah dipahami oleh kasir. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian membangun aplikasi kasir digital yang dapat memudah transaksi di toko Rido Wijaya Plastik. 2. Membantu pengolahan data stok barang agar lebih terkontrol dan akurat. 3. Menghasilkan laporan penjualan dan keuntungan secara otomatis dan cepat. Manfaat bagi mitra toko, operasional toko menjadi lebih efektif, pengambilan keputusan stok barang lebih tepat, dan keamanan data terjamin. 2. Bagi pengguna kasir, pekerjaan menjadi lebih ringan, cepat, dan mengurangi kelelahan akibat menghitung manual. 3. Bagi penulis, menerapkan ilmu programan mobil untuk menyesuaikan masalah nyata di masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Di sini ada kerangka penelitian, di mana yang pertama itu mulai, kemudian studi literatur dan observasi lapangan, kemudian analisis kebutuhan sistem, selanjutnya perancangan sistem, yaitu desain UI atau UX, use case, activity diagram, kemudian implementasi pengkodean atau codingan aplikasi, selanjutnya pengujian dan evaluasi, dan penyusunan laporan, kemudian selesai. Selanjutnya di sini metode pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data sendiri yaitu yang pertama observasi, mengamati langsung proses kegiatan jual beli dan pencatatan stok di toko Rido Jaya Plastik. Kemudian yang kedua wawancara, bertanya langsung kepada pemilik dan karyawan mengenai fitur apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga studi pustaka, mencari referensi teori dari buku, jurnal, internet mengenai sistem POS dengan manajemen inventaris. Kemudian untuk narasumber atau respondens, yaitu yang pertama pemilik toko Rido Jaya Plastik, kemudian karyawan atau kasir toko, dan pelanggan untuk mengetahui kepuasan pelayanan. Selanjutnya di sini ada spesifikasi perangkat yang kami gunakan, dan untuk spesifikasi perangkat yang kami gunakan masih dalam proses dan akan dilakukan perbaikan nantinya karena kami belum tahap untuk pembuatan aplikasi. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan sistem, di mana ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Di mana contohnya yaitu kebutuhan fungsional terlebih dahulu. Dengan kode KF01, kebutuhan fungsionalnya sistem dapat melakukan proses login dan logout pengguna. Kemudian KF02, sistem dapat mengelola data barang dan kategori. Kemudian KF yang ketiga, sistem dapat memproses transaksi penjualan. KF4, sistem dapat menampilkan data dan memantau stok barang secara real time. KF5, sistem dapat mencetak struk pembelian. Dan KF6, sistem dapat membuat laporan penjualan. Kemudian kebutuhan non-fungsionalnya di sini ada KNF01, di mana aplikasi ringan dan tidak mudah hang. KNF02, tampilan antarmuka menarik dan mudah dipahami atau user friendly.
KNF 03 keamanan data pengguna terjamin. KNF 04 dapat berjalan offline maupun online. Selanjutnya di sini perancangan use case diagram di mana admin login bisa mengelola barang, cek stok barang, laporan, dan juga kelola user. Dan untuk user sendiri, kasir sendiri, login, kemudian cek stok, dan juga transaksi dan cetak struk. Untuk fitur utama login yaitu login, kelola barang, transaksi, cek stok, dan laporan. Kemudian selanjutnya perancangan activity diagram, di mana diagram ini menggambarkan alur kerja saat kasir melakukan penjualan. Kasir masuk ke menu transaksi, kemudian memasukkan kode atau barang atau scan barcode. Sistem menampilkan harga dan menghitung subtotal otomatis. Masukkan jumlah bayar dari customer dan sistem menghitung kembali data tersimpan dan stok berkurang otomatis. Kemudian struk keluar. Selesai. Selanjutnya perancangan kelas diagram di mana tabel user sendiri menyimpan data ID, username, password, level, admin atau kasir. Kemudian untuk tabel barang menyimpan kode barang, nama barang, harga, stok, dan ID kategori. Dan tabel kategori sendiri menyimpan jenis kelompok barang, misal gelas, piring, kantong, atau dan lain-lainnya. Kemudian untuk tabel transaksi, menyimpan tanggal, total bayar, ID user. Dan untuk tabel detail transaksi, menyimpan detail barang apa saja yang dibeli. Selanjutnya, user interface wireframe. Di sini kami belum bisa menampilkan user interface wireframe-nya karena aplikasi kami masih dalam tahap pembuatan, jadi kami akan memperbaikinya di selanjutnya. Dan rencana tampilan yang akan kami rancang di mana halaman login, form masuk pengguna, dan halaman dashboard ringkasan data penjualan hari ini. Kemudian halaman kasirnya tampilan untuk proses jual beli. Halaman daftar barang, list barang yang tersedia. Kemudian halaman laporan di mana tampilan data penjualan periode tertentu. Selanjutnya di sini perancangan pengujian atau testing plan. Rencana metode pengujian yaitu kami menggunakan black box testing, di mana skenario uji, login, kemudian input username dan password valid. Hasil yang diharapkan berhasil masuk ke dashboard. Untuk statusnya belum bisa dikatakan berhasil karena kami belum membuat aplikasinya. Kemudian yang kedua, input data barang, di mana inputnya data barang lengkap. Kemudian hasil yang diharapkan data tersimpan di database. Yang ketiga, transaksi penjualan. Pilih barang untuk inputannya, pilih barang dan jumlah. Kemudian hasil yang diharapkan total harga terhitung dengan benar. Yang keempat, pembayaran, di mana inputnya yaitu menginputkan uang bayar. Hasil yang diharapkan kembalian dihitung dengan tepat. Yang kelima, update stok, di mana inputannya setelah transaksi, hasil yang diharapkan stok barang berkurang otomatis. Kemudian yang keenam, cetak struk. Ketika klik tombol cetak, struk tampil atau tercetak sesuai data. Perencanaan pengujian atau testing plan, jadwal penelitiannya kami belum bisa jadwalkan karena aplikasinya belum mulai dibuat. Oke, selanjutnya yaitu rencana luaran proyek kami. Kami memilih opsi ketiga, di mana
kami akan membuat produk siap pakai, kemudian laporan publikasi ilmiah, dan juga kami akan melakukan PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Baik, mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.